Ada pesan penting dari kebudayaan tradisi Tiongkok yang seringkali bisa menjadi sebuah patokan. Walaupun kadang-kadang terdengar kejam dan terdengar sangat tidak enak di telinga, tapi ini sebenarnya menjadi sebuah pedoman yang bagus bagi diri kita. Bahkan Amerika saja saat ini sudah ketir-ketir dengan kemajuan Tiongkok. Bahkan kita juga tahu sekarang Tiongkok adalah ekonomi terkuat nomor 2 di dunia, sudah maju di dalam segala bidang termasuk komunikasi dan teknologi. Orang-orang China atau orang-orang Tiongkok terkenal tahan banting, hidup menderita. Apa saja pepatah daripada tradisi Tiongkok? Tonton video ini sampai selesai yang akan bermanfaat untuk hidup kalian. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Di video kali ini, saya akan membahas tentang tradisi Tiongkok. Bagaimana dengan pepatah-pepatah kunonya itu melecut mereka sehingga mereka menjadi seorang pribadi yang menjadi luar biasa sampai hari ini. Pepatah yang pertama daripada pepatah Tiongkok kuno itu adalah nomor 1, jangan jadi orang miskin. Nggak ada yang bakal kasih kamu makan cuma-cuma. Kecuali waktu kampanye, serangan fajar saja, atau sekarang ada influencer yang sedang cari follower dengan ngasih giveaway. Setelah itu nggak ada, yang kasih kamu makan cuma-cuma itu nggak ada. Agama yang melarang kamu buat jadi kaya. Nggak ada agama. Bahkan Bill Gates pernah berkata, kalau kamu lahir miskin, itu memang bukan salahmu. Bisa jadi salah orang tuamu atau salah kakek nenekmu. Tapi kalau jika kamu miskin, itu mutlak kesalahan kamu. Jadi artinya kamu nggak boleh meninggal dengan cara miskin. Ada sebuah, lihat dalam bahasa Inggris, antara birth and death. Jadi huruf aksara A, B, C, D. B itu apa? Birth, kelahiran. B itu apa? Death, kematian. Di tengahnya adalah C. C itu apa? Chance, atau kesempatan. Ketika Anda hari ini nggak memaksimalkan kesempatan yang Anda punya, maka saya yakin Anda sudah mencoba bekerja gagal, berhasil, tapi jangan biarkan kita tetap bokek alias nggak punya duit. Kalau bisa selalu memberi tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Yang menggaji lebih baik daripada yang digaji. Saya yakin hari ini jangan pernah jadi orang miskin. Pak Hermanto Tanoko, salah satu konglomerat Indonesia, pernah berkata gini sama saya. Dia pernah punya teman seusianya dan dia bilang ketika teman seusianya itu sedang kesulitan hidup, dia tolong, kamu punya skill apa? Bisa memijat, ya sudah. Saya bantu teman saya, namanya Shin Sekwe, saya masih ingat itu Pak Hermanto. Dan dia bilang sama Shin Sekwe, kalau kamu sudah umur 70, kamu nggak punya penghasilan lagi, nggak ada orang yang bisa nolong kamu. Saya sangat setuju ini. Bahkan jangankan orang usia 70, banyak orang usia 50 saja, hidupnya sekarang setengah mati. Mereka masih nggak mau berjuang. Jangan pernah jadi orang miskin, hidupnya sangat menderita. Yang kedua, ada pepatah yang mengatakan, maafkan ya, saya kan masih belajar bahasa Mandarin, jadi kalau salah mohon dikoreksi bagi yang mengerti bahasa Mandarin. Ziren zilu yan, ziji zilu jing, bu ziren zi ta. Nah, mohon maaf kalau saya salah dalam spelling. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah orang yang menyalahkan orang lain masih memiliki perjalanan panjang. Jadi orang yang suka mengeluh, menyalahkan orang lain masalah atas kegagalan kita, jadi dia tidak menyalahkan diri sendiri. Maka orang ini tidak pernah belajar. Kalau kalah ya kalah gitu. Kalau salah ya salah, ngaku aja. Nah, orang Indonesia ini kan kadang-kadang suka kalau ada kesalahan lempar kesalahan ke orang lain. Ini nggak dewasa. Jadi perjalananmu masih panjang. Ya, kalau Anda hari ini mau sukses, nggak bisa meletakkan kesalahan di atas, ditanggung sendiri. Ziji zilu jing, artinya apa? Orang yang menyalahkan diri sendiri itu sudah setengah jalan. Ketika kita mulai menyalahkan diri sendiri, itu menunjukkan bahwa kita sudah mulai introspeksi dan memahami peran kita dalam masalah tersebut. Jadi Anda nggak semata-mata menyalahkan atasan, bawahan, tapi juga menyalahkan diri sendiri. Ini adalah langkah penting menuju ke perbaikan. Dan yang terakhir yaitu bu ziren zi ta. Jadi artinya apa? Orang yang tidak menyalahkan siapapun itu sudah tiba. Jadi orang yang tidak menyalahkan siapapun termasuk diri sendiri menunjukkan bahwa mereka sudah mencapai tingkat pemahaman dan penerimaan yang tinggi. Mereka fokus pada solusi daripada mencari kesalahan. Nah, orang yang seperti ini adalah orang-orang yang saya yakin mereka ini orang yang sudah satu tahap jauh lebih baik. Jadi ini pepatah Tiongkok kuno
bisa menjadi sebuah pedoman. Pesan ketiga, jangan berekspektasi pada orang lain. Pepatah Tiongkoknya berkata apa? Kao san san hui tao, kao ren ren hui pao. Maksudnya apa? Kalau Anda mengandalkan gunung, gunung itu bisa runtuh atau ambruk. Gunung itu bisa ambrol, mengandalkan gunung. Kalau mengandalkan orang, orang itu bisa lari. Jadi penjelasannya, kalau kamu bisa menjaga diri sendiri, mengandalkan orang lain terlalu banyak, bisa membuat kita rentan jika mereka tidak bisa membantu kita lagi. Kalau kita harus bisa berdiri di kedua kaki kita sendiri, bolehlah minta bantuan orang lain, tapi jangan terlalu ngandalin mereka. Jika orang itu bermasalah atau meninggalkan kita, kita harus tetap bisa berjalan di diri kita sendiri. Contoh, kamu minta saran teman tentang bisnis atau karir, tapi jangan sampai kamu nggak bisa dan bikin keputusan sendiri. Belajarlah untuk mandiri. Jika kamu bisa mengandalkan rekan untuk ngurus tertentu, kamu akan kesulitan jika mereka cuti atau resign. Contoh yang paling gampang adalah kamu punya restoran atau depot. Kamu mengandalkan koki. Jadi ketika kokimu masuk, masakannya nggak enak, nggak boleh. Kamu sendiri harus menguasai. Kamu nggak bisa nyetir, belajarnya nyetir. Kalau supirmu nggak masuk, kamu harus bisa nyetir diri sendiri. Jadi semua itu harus mengandalkan diri sendiri. Karena kau san san kau dan jen pao. Nah itu dia maksud daripada pepatah daripada Tiongkok ini. Jadi kalau kita terlalu mengandalkan gunung itu terlalu tinggi dan bisa jatuh. Atau kau ren dan pao. Jadi kalau kita mengandalkan orang lain itu bisa lari. Contoh Anda juga hari ini punya seorang pegawai contohnya. Maka ketika Anda hari ini terlalu mengandalkan pegawai, Anda nggak bisa kerjakan, nggak bisa. Ketika pegawai itu masuk atau dibajak orang lain, Anda sudah kelimpungan. Nah itu sebuah pepatah yang sangat cocok untuk diri kita. Jadi artinya apa yang kita bisa delegasikan ke orang lain, kita bisa kerjakan. Itu yang paling penting. Kemudian pesan yang keempat, jangan minta simpati. Orang Tiongkok terkenal tidak mau terima simpati dari orang lain. Makanya ini artinya jangan punya generasi minta-meminta. Nggak ada orang yang sebenarnya pengen kita menang. Sering berkata, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Hidup ini kompetisi, dan orang-orang cenderung iri kalau kita menang. Kalau kalah, jangan minta simpati. Jadilah kuat, jangan terlalu euforia sama kemenangan, karena orang lain mungkin nggak suka lihat kita menang. Itu sudah pasti. Saya sudah bilang, susah melihat orang lain senang, dan senang melihat orang lain susah. Kalau kita gagal dalam sebuah proyek, jangan langsung cari simpati dari orang lain. Bangkit lagi, dan tunjukkan bahwa kita bisa belajar dari kegagalan tersebut. Ini yang sangat-sangat penting. Dengan demikian, kalau kita mencari simpati, kita nggak akan pernah sukses. Yang kelima, jangan pernah takut gagal. Pepatah Tiongkoknya kurang lebih seperti ini. Sibai si cengkong zimu. Ya, artinya itu apa? Kegagalan adalah ibu dari kesuksesan. Betul. Kalau pepatah Indonesia kan berarti kegagalan adalah sukses yang tertunda. Hampir kurang lebih sama. Jadi penjelasannya, kegagalan itu bagian dari proses perjalanan sukses. Orang Tiongkok percaya bahwa setiap kegagalan adalah pelajaran berharga. Jika kita takut gagal, kita tidak akan mencoba hal-hal baru yang bisa membawa kita ke puncak kesuksesan. Lihat saja orang-orang yang sukses. Mereka semua pernah gagal. Bangkit lagi dan bangkit lagi. Thomas Alva Edison aja telah membuat lampu gagal sampai 9.999 kali. Percobaan ke 10.000 baru dia sukses. Ingat, sibai si cengkong zimu. Jadi jangan takut gagal, karena gagal itu adalah guru yang terbaik. Yang keenam, yi chun guang yin, yi chun jin nan mai, zhen guang yin. Maksudnya itu apa? Waktu itu lebih berharga daripada emas. Emas tidak bisa membeli waktu. Jadi waktu adalah aset yang paling berharga. Orang Tiongkok sangat menghargai waktu dan percaya setiap detik yang dihabiskan dengan bijak bisa membawa kita ke kesuksesan. Saya pernah diajarkan oleh almarhum ibu saya, dia bilang, "Chen Gong Si Gen Ma Sai Pao." Ya, jadi waktu itu kalau Anda mau sukses, Anda itu harus berlomba dengan seperti kuda. Jadi berlomba dengan berpacu dengan waktu. Ya, jadi itu betul-betul kita itu harus punya sebuah Fen Miao Pi Chen. Ya, Fen Miao Pi Chen itu artinya kita itu harus berlomba dengan waktu. Saya tidak dibesarkan dengan saya tidak pernah belajar bahasa Mandarin ya. Tapi pepatah-pepatah ini saya belajar secara sendiri. Saya belajar secara otodidak dan saya menyukai filosofi ini. Kebetulan saya dari kecil kan
belajarnya sekolah bahasa Indonesia, jadi kurang begitu paham tentang bahasa Mandarin. Maafkan saya kalau spelling kata Mandarin saya salah, tetapi saya tidak pernah menolak kalau pepatah itu bagus, saya akan membuat spell itu menjadi sempurna, karena itu bisa menjadi pedoman hidup kita. Contoh juga, waktu itu lebih berharga daripada uang, my brother. Uang bisa dicari lagi, tapi waktu yang hilang nggak akan balik lagi. Kalau kamu menghabiskan waktu di sosial media berjam-jam, kamu bisa menggunakan waktu itu untuk belajar keterampilan baru atau mengembangkan hobi yang produktif. Sehingga hargailah waktu. Fen miao bi chen yang tadi dikatakan. Yang ketujuh, belajar dari siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Pembelajaran adalah proses seumur hidup. Orang Tiongkok percaya bahwa kita harus terus belajar, tidak peduli seberapa tua atau sukses kita. Belajar dari yang lebih tua, belajar dengan yang lebih muda. Orang tua punya kebijakan yang tidak dimiliki lebih muda. Orang muda paham dunia yang lebih baru. Pola pikir yang lebih liar daripada orang tua. Kita harus bisa belajar dari siapapun. Ini setuju. Kita harus tahu orang tua punya kelebihan yaitu pengalaman. Orang muda lebih paham tentang dunia yang baru. Tapi kalau dikombinasikan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Yang kedelapan yaitu bangun relasi. Ren mai zi cai fu. Artinya apa? Jaringan hubungan adalah kekayaan. Kalau saya sebut networking, ya, orang China itu sangat terkenal dengan namanya Guanxi. Saya dulu pernah ingat di kuliah saya di Management International Relationship, orang China itu sangat menghubungkannya, sangat mementingkan yang namanya Guanxi. Guanxi itu hubungan, membangun aset relasi, aset sosial itu sangat penting. Relasi yang baik adalah sangat berharga. Orang Tiongkok sangat menghargai jaringan dan hubungan baik. Baik itu dalam bisnis maupun kehidupan pribadi. Jaringan hubungan yang baik bisa membuka banyak peluang dan mendukung kita di masa-masa yang sulit. Contoh, jangan cuma fokus kerja terus, bangun relasi yang baik dengan orang lain. Kadang-kadang peluang terbaik datang dari koneksi yang kita punya. Misal, mendapatkan pekerjaan baru, peluang bisnis, atau bahkan bantuan yang saat kita mengalami kesulitan bisa datang dan jaringan yang kita bangun. Itu benar sekali. Karena Guanxi itu prinsip orang Tiongkok sangat luar biasa. Yang kesembilan adalah berani ambil risiko. Buru hu xue yan de hu zi. Maksudnya itu apa? Tidak masuk ke sarang harimau, tidak akan mendapatkan anak harimau. Penjelasan, tanpa risiko tidak ada imbalan. Orang Tiongkok percaya bahwa keberanian untuk mengambil risiko adalah kunci untuk mencapai hal-hal yang besar. Tanpa mencoba sesuatu yang berisiko, kita tidak akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Itu memang benar. Jadi main aman itu kadang perlu, tapi jangan takut ambil risiko. Misalkan jika kamu ingin memulai bisnis sendiri, kamu harus berani mengambil risiko meninggalkan pekerjaan tetapmu. Kadang, pulang besar datang dari langkah berani yang kita ambil. Seperti kata pepatah, kalau tidak masuk ke sarang harimau, kamu tidak akan mendapatkan anak harimau. Ini kata-kata yang sangat tepat sekali untuk berani ambil risiko. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu Jiankang atau harta yang termahal adalah kesehatan. Senti si keming te penquan. Jadi maksudnya apa? Kesehatan adalah modal dasar untuk ke sebuah revolusi atau transformasi diri. Kesehatan adalah pondasi dari segala sesuatu. Tanpa kesehatan yang baik, kita tidak bisa bekerja keras atau menikmati kerja keras kita. Orang Tiongkok percaya bahwa menjaga kesehatan adalah prioritas utama karena tubuh yang sehat memungkinkan kita untuk melakukan aktivitas dengan maksimal dan mencapai tujuan hidup. Jadi sama seperti mensana in corpore sano. Jadi bagaimana di dalam tubuh yang sihat terdapat jiwa yang sangat kuat. Percuma punya banyak uang kalau makan tubuh sakit-sakitan. Jadi jaga kesehatan, makan yang benar, olahraga, istirahat yang cukup. Contoh Steve Jobs, pendiri Apple, salah satu orang yang terkaya, tapi penyakit kanker pankreas membuat dia tidak bisa menikmati hasil kerja kerasnya. Sehingga penting untuk menjaga kesehatan kita. So, sahabat SP30, demikian 10 pepatah Tiongkok yang luar biasa ini. Saya sendiri juga banyak sekali teman di Tiongkok yang punya prinsip yang sama. Banyak sekali juga teman di Taiwan yang mana mereka itu orang-orang yang bekerja keras. Jadi jangan nyinyir soal, wah kenapa konglomerat Indonesia itu ada 9 naga? Ya, kenapa kok orang-orang China banyak yang berhasil? Lihat aja filosofi mereka. Kalau filosofi mereka itu seperti ini, ya pantas. Pertanyaan saya, kamu ada nggak filosofi seperti ini? So, jangan cuma jadi generasi nyinyir, pelajari orang sukses caranya gimana, kita bisa sukses. Sukses untuk Anda, and always salam hebat, luar biasa.